Selamat ulang tahun, Risa. Tahun ini aku cuma mau teman supaya nggak sendirian lagi. Abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka takin Risa kan sekarang sudah besar. Kamu harus jaga nenek. Ada Didi juga sekarang ya. Lu jarang main sama Riri ya, Sa? Dia juga gak mau main sama gue. Lagian kan ada Mbak Asi tuh. Mbak Asis siapa? Jadi balik dulu ya, Mbak. Riri? Abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka. Kita lanjut ke presentasinya gitu ya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas analisis film saya yang berjudul Danur I Can See Ghosts. 4 poin yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah identitas film, sinopsis film, analisis film, dan penutupnya. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian tentang identitas film. Pengertian dari identitas film yaitu merupakan kajian yang berisi nama film, produser, sutradara, penulis naskah, pemain, genre film, dan durasi film tersebut. Yang selanjutnya adalah identitas film tersebut. Yang berjudul Danur I Can See Ghosts dengan judul Danur I Can See Ghosts dengan genre horor, berdurasi 1 jam 15 menit. Tanggal perilisan adalah 30 Maret 2017, disutradarai oleh Awi Suryadi, diproduseri oleh Dian Sasmita Faisal, ditulis oleh Lele Laila dan Ferry Lesmana, didasarkan dari Gerbang Dialog Danur oleh karangan Risa Saraswati. Pemerannya adalah Prilly Latukonsina sebagai Risa Saraswati, Asa Kanyerei Barmude sebagai Risa Kecil, Sandrina Michelle sebagai Riri, Safira Dani sebagai Asih, Indra Brotolara sebagai Andri, Inar Yosih sebagai Eli, Ingrid Wijarnako sebagai Nenek, Gama Haris sebagai Peter, Emiliano Cartizo Zesoski Terore sebagai Jason, Paul Idris sebagai Ujang, Alin Adita sebagai psikolog, dan Jose Rizal Manua sebagai Pak Asep atau paranormal. Penata musik adalah Ricky Leonardi, sinematografi Andrian Sugiono, disuting oleh Firdausi Triskianto. Sinopsis filmnya adalah Risa adalah seorang gadis indigo yang memiliki kemampuan untuk melihat makhluk gaib sejak kecil. Risa menjalani kehidupannya dengan merasa kesepian karena ayahnya bekerja di luar negeri dan hanya pulang selama 6 bulan sekali. Sementara ibunya bekerja sebagai seorang guru. Nah, ketika ulang tahun yang ke-8, Risa berdoa agar mendapatkan teman, dan doa itu pun terkabul. Tetapi teman yang didapatkannya adalah teman yang tak kasat mata. Temannya itu bernama Jason, William, dan Peter. Teman-temannya itu hanya bisa dilihat oleh Risa. Setelah itu Risa bertanya kepada mereka dan mereka mengaku bahwa mereka adalah hantu yang meninggal pada masa penjajahan penduduk Jepang pada saat pemerintahan Hindia Belanda.
Setelah kelakuan Risa semakin aneh, ibunya memanggil paranormal untuk menyembuhkan anaknya. Ibunya memanggil Pak Asep untuk memperlihatkan wajah asli mereka, sehingga Risa dapat melupakan ketiga temannya tersebut. Setelah itu, mereka memutuskan untuk pindah rumah. Setelah 9 tahun kemudian, Risa kembali ke rumah masa kecilnya tersebut untuk merawat neneknya, karena neneknya sedang sakit dan belum mendapatkan pengasuh. Risa kembali ke rumahnya bersama dengan Riri dan sepupunya yang bernama Andri. Setelah di sana, Riri berpamitan untuk bermain. Riri menemukan sebuah sisir di pohon besar dekat rumahnya, yaitu tempat yang ditakuti oleh Peter, Jason, dan William, karena dulu mereka sudah mengingatkan Risa untuk tidak bermain di sana. Risa menemukan sebuah sisir dan dimainkan oleh Risa. Hingga malam tiba, Risa bertemu dengan Asih. Asih adalah seseorang yang mengaku sebagai pengasuh neneknya. Setelah beberapa hari, Risa mengalami kejadian janggal. Sampai suatu hari, Andri mengatakan bahwa dia tidak dapat melihat Asih. Setelah itu, Risa mengambil kesimpulan bahwa Asih adalah hantu. Dan setelah kejadian tersebut, Asih membuat kejadian aneh setiap harinya, sehingga di suatu malam Asih menculik Riri untuk dibawa ke alam gaib. Asih menyerang nenek dan Andri sampai tidak sadarkan diri. Risa yang sudah putus asa akhirnya menghubungi ibunya untuk segera datang. Setelah itu, dia menggunakan kemampuannya untuk memanggil ketiga teman kecilnya, yaitu Jason, William, dan Peter, untuk menemukan Riri. Mereka menuntun Risa dibawa ke alam gaib untuk mencari Riri. Di waktu yang bersamaan, ibunya dan Pak Asep menemukan sebuah sisir. Setelah sisir itu disentuh, Pak Asep mengetahui latar belakang dari Asih. Asih merupakan seorang wanita yang mengalami depresi setelah melakukan pembunuhan terhadap anaknya yang hasil dari zina. Arwah Asih bergentayangan karena dia berusaha menculik anak kecil untuk mengganti bayinya. Setelah itu, Pak Asep menyuruh Eli untuk menancapkan kembali sisir tersebut di pohon besar dekat rumahnya. Setelah sisir ditancapkan, Riri dapat ditemukan oleh Risa, Jason, dan William dan berhasil diselamatkan. Esok harinya, Risa dan keluarga memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Tetapi Risa tidak ingin melupakan ketiga teman kecilnya tersebut. Setelah mereka pergi dari rumah, ada anak kecil yang kembali menemukan sisir tersebut dan kemungkinan Asih dapat bergentayangan kembali. Poin yang selanjutnya adalah pengertian analisis film. Analisis adalah berupa tinjauan tentang keunggulan dan kelemahan film berdasarkan aspek tertentu. Analisis film saya adalah kelebihan dari film tersebut adalah memberikan pengetahuan kepada orang tua bahwa anak juga butuh kasih sayang dan perhatian. Jangan sampai mengalami kesepian sehingga mengalami apa yang dialami oleh Risa. Aspek spiritual juga diperlihatkan di beberapa adegan di dalam film untuk meminta bantuan kepada Sang Pencipta, dan pemeran dalam cerita juga mengambil daya tarik penonton karena aktingnya yang terlihat natural.
dan pemberian soundtrack yang pas saat adegan menegangkan. Bagi saya kekurangan filmnya adalah saat ada adegan ibunya memanggil psikolog untuk datang untuk meminta bantuan agar Risa mendapat penanganan. Ternyata psikolognya mengatakan bahwa harus ke paranormal, sedangkan bisa saja Risa mengalami gangguan psikis karena dia selalu merasa kesepian dan tidak ada teman. Penutupnya, film ini dapat dilihat dari umur 13 tahun karena menurut psikolog Adelina Sarif, sarjana ekonomi magister psikologi, film horor dapat dilihat saat anak sudah SMP atau sekitar usia 14 tahun. Karena menurut psikolog, kesiapan anak untuk melihat adegan mengerikan adalah umur 14 tahun ke atas. Dan film ini dapat diambil sebagai hiburan semata atau dapat diambil pembelajaran karena ada beberapa hal yang dapat diambil hikmahnya dalam film ini. Mohon maaf Bu, izin bertanya. Oke, silakan. Dari film tersebut, apa momen yang paling menegangkan menurut Kak Seka? Bagi saya, momen yang paling menegangkan itu di saat Riri diculik oleh Asih. Karena itu diculiknya ke alam gaib, sehingga tidak bisa sembarang orang itu bisa mengembalikan Riri kembali. Ternyata Risa punya kemampuan untuk itu, sehingga dia menggunakan kemampuan itu untuk menolong adiknya. Itu kejadiannya Risa menggunakan pemanggil untuk memanggil Jason, William, dan Peter menggunakan lagu, sehingga mereka bertiga membawa Risa ke alamnya. Itu tidak semata-mata langsung menemukan diri, tapi mengalami hal-hal yang di luar kendali, kayak ternyata Risa kayak nggak bisa diambil lagi. Akhirnya ternyata di sisi lain paranormalnya itu Pak Asep juga membantu Risa dan ibunya itu membantu menancapkan sisirnya sehingga Asih tidak bisa membawa Riri, dan Riri dan Risa bisa kembali ke alam dunia nyata dengan selamat. Jadi boleh dijelaskan nggak Kak Seka dari sisi produksi filmnya ya, kenapa kok judulnya itu Danur? Padahal di dalam cerita itu kan dia menceritakan soal Risa yang punya kelebihan untuk melihat hantu, terus dalam cerita itu juga membahas soal ASI. Kira-kira alasannya apa? Kok bisa dikasih judul Danur? Baik, mungkin karena saya juga melihat film Danur itu dari Danur 1 dan Danur 2. Di Danur 2 itu saya ada kata-kata dari, pokoknya di film itu menjelaskan bahwa Danur itu artinya bau amis, bau anyir gitu. Nah, berarti kenapa dinamai diberi judul Danur itu karena kemungkinan yang dialami oleh Risa Saraswati itu saat melihat hantu itu ada bau-bau anyir, sehingga dijelaskan bahwa itu sebenarnya sudah merekap semua kejadian, kayak saat dia melihat Asih itu ada bau anyirnya, terus ada melihat hantu-hantu lain juga ada bau-bau anyir gitu. Sudah ya. Oke, silakan Kak Seka untuk menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah film Danur merupakan film yang bergenre horor dengan alur bahwa Risa adalah seorang anak indigo. Dia diperlihatkan wujud aslinya sehingga dia berusaha melupakan kemampuannya untuk melihat. Terus dia pindah rumah, setelah 9 tahun dia kembali lagi karena ada kepentingan merawat neneknya.
dan mengalami kejadian seperti adiknya diculik oleh makhluk halus. Dia berusaha untuk mengembalikan adiknya lagi sampai mengetahui bahwa latar belakangnya Asih seperti apa karena bunuh diri, karena depresi. Akhirnya sisir untuk membangkitkan Asih ditancapkan lagi, sehingga pada suatu hari yang berbeda lagi, sisir itu ditemukan lagi seorang anak kecil yang berkemungkinan Asih bisa bergentayangan kembali. Itu kesimpulan dari film yang saya analisis. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.